Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat sore. Saya percaya dimanapun kita berada sore hari ini, semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Sebab itu saya mengajak kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Engkau sungguh baik, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Saat ini kami rindu menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau baik di setiap musim hidup kami, di setiap keadaan kami Tuhan. Engkau selalu bersama dengan kami, Yesus. Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan katakan, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yesus baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Yesus, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi dengan segenap hati, Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama sembah Tuhan. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami hidup karena anugerah kebaikan-Mu Tuhan. Oh, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Yesus, kasih setia selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Oh, Yesus, sebab Engkau baik, Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini, dimanapun kita berada, mari bersama-sama naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bukankah Dia selalu bersamamu? Bukankah Tuhan selalu melindungi kita? Bukankah Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap momen hidup kita? Dia ada dalam setiap keadaanmu. Baik suka maupun duka. Sebab itu naikkan syukurmu sore hari ini. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
katakan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkanmu dan ku memujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku mendekat padamu. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibir kami memegahkan, bibirku memegahkanmu dan ku memujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang Kaulah pertolonganku dan ku mendekat padamu. Sekali lagi, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku menegakkanmu dan ku mau memujimu
dan ku mendekat padamu. Kaulah pertolongan, Kaulah pertolonganku, dan ku mendekat padamu. Kami berikan segala pujian, segala hormat dan kejayaan kepada Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkaulah perlindungan kami Tuhan, menara kekuatan kami, kota benteng kami tidak akan pernah goyah. Kami akan kuat bersamamu, kami menjalani hidup kami bersamamu Tuhan, sebab Engkau selalu baik dalam setiap momen hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi kami semua. Kami siap belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saya percaya tidak ada yang tidak bisa lagu ini, betul ya? Karena itu mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan dengan iman bahwa Gembala kita, Gembala Agung kita adalah Tuhan. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur Daud yang satu ini begitu dikenal bagi banyak orang. Tetapi malam hari ini ada satu yang ingin saya bagikan, bahwa lewat Mazmur ini kita bisa belajar tentang pertumbuhan rohani. Kita bisa belajar tentang hidup kekristenan. Bagaimana hidup kekristenan yang sesungguhnya diawali dari ayat 1 dari Mazmur pasal 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2 dikatakan Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 1-3 ini berbicara tentang kekristenan awal, ya, kekristenan yang bayi, Kristen bayi, ya. Kristen bayi itu enak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kristen bayi itu semua serba mudah. Kristen bayi itu sangat indah. Kita doa, Tuhan cepat jawab doa kita. Ya, rasanya hidup Kristen itu manis sekali, ya. Ini kekristenan awal, ya, disebut Kristen bayi. Mengapa begitu? Saudara, Bapak Ibu Saudara, tidak ada bayi yang lahir terus bikin susu sendiri, ya. Semua bayi yang baru lahir, semua serba berkecukupan, ya, dicukupi semiskin apapun. Kalaupun orang tua tidak bisa kasih susu, akan dikasih air gula, gitu ya. Tapi kan tetap dikasih nutrisi, tidak dibiarkan, gitu ya. Nah, bayi tidak pernah bikin susu sendiri, tidak pernah beli susu sendiri, gitu ya. Semua serba disediakan. Nah, Kristen bayi seperti itu, ya. Ketika kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan, kita jadi orang Kristen, wow, semua serba mudah, semua serba indah, gitu ya. Doa dijawab, tidak pakai lama. Tetapi bayi ini Tuhan tidak biarkan terus menjadi bayi. Bayi ini harus mengalami pertumbuhan. Seperti bayi pada umumnya, awalnya minum susu. Setelah minum susu, minum bubur susu, ya. Jadi seperti susu tapi agak kental begitu, ya. Setelah itu makan bubur. Setelah itu jadi ada tahapan-tahapan, ya. Nah, yang sudah punya anak pasti tahu, ya, tahap-tahapan pertumbuhan bayi. Nah, tapi kita tidak biarkan anak kita terus minum susu. Oh, tidak usah makan, kasihan ngunyah, nanti mulutnya capek. Ya, dikasih susu aja. Meskipun anak kita suka susu, biasanya awal peralihan itu rada rewel, begitu ya, tidak mau. Tapi kita orang tua harus telaten. Kita harus terus mengajar anak kita sampai akhirnya dia bisa makan makanan keras. Kalau enggak, nanti pertumbuhannya tidak bisa normal. Saya ingat ketika saya masih bina persekutuan anak-anak, ya. Ada anak kelas 1 SD, dia tidak bisa makan makanan keras. Nah, saya ini suka masak, gitu ya, jadi sering bikin makanan buat anak-anak. Suatu hari saya bikin sup, ada satu anak dia tidak makan. Lalu saya tanya susternya, "Loh, Sus, kenapa anak ini kok tidak makan, kok tidak ikut makan sup kayak teman-temannya?" "Tidak bisa, C, ya. Kalau makan makanan kasar dia muntah." Lalu saya bilang, "Bukankah dia udah kelas 1, seharusnya sudah makan nasi?" "Iya, tapi tidak bisa." Lalu saya minta izin, "Apakah boleh saya coba, ya? Saya yang suapin,
Saya percaya dalam nama Yesus pertumbuhan akan menjadi normal. Susternya bilang boleh boleh begitu ya. Lalu saya suapin sup, saya kasih makan sup tuana. Saya heran saudara, habis semangkok dan tidak muntah. Nah setelah itu saya berkata kepada susternya, nah setelah ini lanjutkan ya, jangan jadi saya tanya makanannya apa, semua serba di blender begitu ya, sup ya di blender, astagfirullah ya, jadi kayak apa ya, kalau orang sakit di sonde itu kan di blender. Ini anak kelas 1 SD, dia pingin waktu semua makan, dia pingin, dia liatin teman-temannya, dia pingin makan, tapi nggak bisa, kata susternya muntah ya. Tapi puji Tuhan mujizat terjadi setelah makan sup di gereja. Sepulang dari gereja, susternya coba makanan-makanan keras dan bisa begitu ya. Nah saya yakin tidak ada orang tua yang seneng punya anak sudah kelas 1 SD atau mungkin lebih besar lagi kelas 6 SD tapi saya ngedot gitu ya, tidak bisa makan makanan keras, masih minum susu. Saya yakin orang tua akan sedih gitu ya, akan konsultasikan ke dokter, ini pertumbuhan pasti tidak normal. Begitu juga dengan hidup kekristenan, tidak disuapin terus ya. Kenapa? Bukan berarti Allah tidak sayang. Banyak orang, kemarin minggu lalu kita belajar ya, banyak orang salah menafsirkan kasih Tuhan. Kalau sehat diberkati berarti Tuhan cinta. Kalau ada masalah, kalau sakit berarti Tuhan tidak cinta. Kalau semua lancar Tuhan cinta. Kalau ada hambatan Tuhan tidak cinta. Terus enak aja berdoa. Doanya begini, Tuhan kalau ini kehendak-Mu lancarkan. Kalau enggak, nah tolong dihambat. Sesuatu yang terhambat bukan berarti Tuhan tidak menghendaki ya. Lain kali kita belajar mengenal kehendak Tuhan. Tapi malam ini saya ingin bicara tentang pertumbuhan ya. Tuhan memang menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita terus apa adanya, begitu terus gitu ya. Tuhan tidak mau kita jadi bayi. Karena itu di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, ayat 4 ini mulai saudara, tadinya enak, indah hidup kekristenan, doanya cepat dijawab. Nah, sekarang mulai saudara, mulai ada persoalan, mulai ada tantangan. Lembah kekelaman itu lembah bayang-bayang maut ya, satu tempat yang sangat menakutkan. Nah, Daud mengalami peristiwa ini di dalam perjalanan hidupnya. Kerap kali dia lewat tempat yang namanya lembah kekelaman. Tetapi Daud tidak takut. Dikatakan, aku tidak takut bahaya. Walaupun tempat itu menakutkan, walaupun tempat itu serem, walaupun situasinya tidak enak, begitu ya, Daud tetap lewati. Dia tidak takut. Kenapa saudara dia tidak takut? Ayat selanjutnya berkata, sebab Engkau besertaku. Justru di dalam lembah kekelaman kita lihat penyertaan Tuhan. Banyak orang tidak mau masalah, banyak orang tidak mau tantangan, maunya semua serba lancar, semua serba mudah, semua serba baik. Malam ini saya ingin kita merubah paradigma kita. Justru di dalam kesulitan, di dalam kesukaran, di dalam kondisi yang tidak baik, kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Nah, saat ini kita ada dalam satu kondisi yang tidak baik ya, perekonomian lesu. Nah, serba menakutkan ya. Kalau kita keluar kita takut, kita sudah hati-hati, kita sudah waspada, udah jaga jarak, kitanya jaga jarak, orang mepet-mepet, begitu ya. Nah ini kan menakutkan sekali. Kita sudah pakai masker. Saya dengar cerita lucu ya, seorang dia cerita kepada saya, kemarin suamiku beli aqua. Nah apa yang terjadi? Ada orang sudah pakai masker, lalu dia bersin. Apa yang dilakukan? Maskernya dicoplok. Lah justru
bersin itu pakai masker supaya tidak nulari orang. Ini tidak, maskernya dilepas terus dia bersin menghadap ke suaminya. Astagfirullah. Nah itu yang terjadi, situasi yang menakutkan, pekerjaan jadi terhambat. Saya ingin katakan, justru di dalam situasi ini kita bisa lihat penyertaan Tuhan. Kalau mau ngomong takut, saya takut saudara. Saya ini tensi saya tidak bagus. Yang rendah-rendah gitu ya, tensi bawahnya rendah, tensi tingginya tinggi gitu ya, bahkan pernah 170. Tapi yang bawah 60. Nah ini kan rawan ya katanya, hipertensi, diabetes, jantung, ini rawan corona. Jujur takut saudara. Tapi di tengah-tengah ketakutan ini, saya tahu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menjaga. Namanya perempuan gimana mau gak keluar rumah saudara, belanja yuk keluar saudara. Nah beberapa waktu yang lalu suami saya obatnya habis. Nah saya langganan di apotek di Pasar Atom ya, jadi saya harus ke sana. Apotek lain kadang tidak ada, yang ini ada, yang ini tidak ada, repot gitu ya, harus beberapa apotek. Jadi saya ke Pasar Atom, jujur takut saudara. Tetapi saya harus lakukan, tidak mungkin suami saya yang pergi. Jadi saya tetap ke Pasar Atom, tapi saya tidak mencobai Tuhan, beli obat terus pulang, tidak mampir makan sweet yaumi, tidak saudara. Justru di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini, saya melihat penyertaan Tuhan. Kalau sampai hari ini sehat, semua karena Tuhan. Saya ini kalau ke Pasar Atom, biasa parkir di luar ya, saya naik motor kalau ke Pasar Atom, tidak bawa mobil. Pasar Atom itu kalau bawa mobil parkirnya ruwet saudara. Nah karena langganan dan saya sering kasih tip tukang parkir ini, jadi begitu lihat saya dari jauh gitu, di sini aja bu, sini tinggal aja gitu ya, nanti dia yang betulin. Sampai suatu hari saya sadar, lah iki helmku dicekel tukang parkir, jaketku dilempit no tukang parkir, motorku dicekel. Lah nek dek corona, lah terus aku garuk-garuk muka. Saya ini punya satu kebiasaan buruk saudara, nggak tahu kenapa sering muka ini gatel, sing alisnya gatel lah, sing pipine gatel lah gitu ya. Jadi untuk menghindari wajah ini sulit sekali. Tetapi sampai hari ini saya sehat. Saya tahu bukan karena kuat gagah ya. Mau dihati-hati kayak apa saudara, namanya manusia bisa lupa. Tapi saya tahu Tuhan menjaga, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Begitu juga di dalam perekonomian ya, bukannya kurang enggak saudara, tapi memang saya tidak bisa diem. Saya ini senang melakukan sesuatu begitu ya. Masa corona saya jual tahu, saya jual buah, saya jual kerupuk rambak ya. Ya yang berminat pink nih ya, hubungi saya. Enggak, saya guyon. Ya, saya lihat penyertaan Tuhan saudara. Orang bilang dagangan lesu, enggak laku. Saya jual buah itu jual buah yang mahal loh saudara. Saya tidak jual apel yang 20-30 ribu. Saya jual apel yang mahal. Saya jual buah pir yang mahal. Semua serba mahal. Lexi 85 ribu. Sopo sing ngate tuku corona ini? Ono saudara. Ya. Saya bukan berada di satu lingkungan orang-orang kaya, teman sugi-sugi begitu ya. Jadi beli barang-barang mahal begitu bukan sesuatu yang sulit gitu ya, sesuatu yang mudah, enggak saudara. Tapi saya lihat penyertaan Tuhan itu luar biasa. Kemarin iseng ya, anak rohani saya, dia pasang PP rambak, lalu dia bilang saya pengen mau jadi reseller. Lalu saya iseng, saya bilang saya mau. Lalu dia WA saya. Nah tadi pagi saya punya kebiasaan pagi ya, kalau pagi itu langsung ke belakang, begitu bangun tidur langsung buang air. Nah daripada nganggur, saya bawa HP. Nah sementara buang air saya upload itu rambak saudara. Baru saya upload, tiba-tiba ada yang WA, saya mau 2, saya mau 1 begitu ya. Hari ini terjual 9 saudara. Itu rambak 50 ribu saudara, duduk 10 ribuan.
bisa terjual 9, sisa 1, saudara. Ya masih ada 1, siapa cepat dia dapat ya. Nek meneh kesuwen selantek. Tadi mau ibadah seorang telepon saya gitu ya. Tadi saya janji kalau buat saya datang saya hubungi. Tadi saya hubungi, dia bilang sih ya sebentar ya nanti dikabari. Ya, saya mau rekaman, dia telepon, dia bilang mau, no wis entek. Kalau barang saya nggak tahan lama, saudara, cepet entek gitu ya. Saya nggak mau simpan karena itu begitu saya kulaan, saya berdoa gitu ya, Tuhan lah entek begitu ya. Dan habis, saudara, udah masuk akal. Apa saja yang dibuat gitu ya, yang saya kerjakan, Tuhan menyertai. Oke, kita kembali ke ayat-ayat ini, saudara. Di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat selanjutnya mari baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku tidak takut bahaya. Tidak ada yang perlu kita takutkan di dalam hidup ini. Kenapa? Kita punya gembala yang baik, gembala yang menjaga kita, gembala yang melindungi kita, gembala yang membawa kita di padang yang berumput hijau. Amin. Sebab Tuhan besertaku, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan Tuhan yang menyertai kita, dia gembala yang baik. Apa yang dibawa, saudara? Ayat selanjutnya berkata, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kenapa gada dan tongkatnya ini menghibur Daud, saudara? Daud melihat ketika dia mengalami bahaya, maka gada Tuhan. Nah, oke, saya jelaskan dulu biar tidak bingung. Apa itu gada dan apa itu tongkat? Gada dan tongkat ini selalu dibawa oleh seorang gembala. Nah, gada ini senjata, ya, senjata yang dipakai kalau ada predator yang ingin mengeksekusi kawanan domba ini, maka gembala akan memakai gada ini. Gada ini modelnya kayak pentungnya ini ya, bisbol ya. Orang kalau main bisbol, ujungnya kecil, ya, atasnya gede, terbuat dari ranting dari akar kayu, ya, akar kayu yang kuat. Nah, panjangnya kira-kira 40 sampai 50 cm. Nah, ini dipakai untuk senjata, ya, untuk melindungi domba. Nah, kalau ada predator datang ingin menerkam kawanan domba, maka gada ini biasanya diayun-ayunkan, gitu ya. Kayak tungketnya Bruce Lee ngono be yang pakai ya. Nah, diayun-ayunkan terus dilempar ke predator tadi, ya. Leng mati predatornya. Ya, kalau enggak dibuat mukul, saya bisa bayangkan itu dari akar kayu tua yang sangat keras. Nah, dipukul ya loro. Nah, kenapa Daud bilang terhibur? Saya bisa bayangkan ya. Jadi ketika predator ini datang motor kamu, gembala siap dengan gadanya, puter-puter diuncal. Nah, serigala nih semaput. Daud guyu-guyu semaput begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita bisa ketawa kayak Daud tuh, saudara. Bagaimana Tuhan menghancurkan musuh-musuh kita, bagaimana Tuhan melindungi kita dari yang jahat, bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Itulah yang menjadi penghiburan kita. Karena itu tadi saya katakan, jangan takut dengan apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Kita punya gembala yang baik yang menyertai kita. Dan gembala yang baik itu tidak lupa membawa gadanya. Ya, jadi ngerti ya soal gada ya. Jadi tidak usah takut, ada gadanya Tuhan yang melindungi kita. Bahkan itu bisa membuat kita tertawa melihat musuh ya. Kita bisa terpingkal-pingkal ya. Lihat bagaimana Tuhan menangani musuh-musuh kita. Dan yang kedua, tongkat. Apa itu tongkat? Ya. Jadi dua hal ini selalu dibawa, gada dan tongkat. Katakan bersama-sama gada dan tongkat. 1, 2, 3. Gada dan tongkat. Gada senjata melindungi kita.
Nah, tongkat gembala ini membawa tongkat, ya. Nah, tongkat gembala ini ujungnya kecil dan di ujung dan pangkal, ya. Pangkalnya kecil, tapi di ujungnya itu kayak ada pengait begini, melengkung begini. Nah, itu digunakan untuk apa, saudara? Kalau ada domba yang nakal mau minggat dewek gitu ya, yang lain jalan di sini, yang satu ini mau menghilang. Nah, digantol lehernya. Jadi tongkat ini gunanya untuk itu. Saudara kalau nakal digantol sama Tuhan. Bahkan tidak cuma itu ya, tidak cuma digantol. Ujung yang kecil ini juga digunakan untuk memukul domba yang nakal. Tapi bila perlu, firman Tuhan berkata bisa dipatahkan kakinya oleh saudara. Tapi nanti dirawat begitu ya. Ya, menghindari domba ini dari bahaya ya, terpaksa. Kalau enggak dipukul cuma dikit kok saudara, gitu ya. Dan jadi guna gada dan tongkat. Gada untuk melindungi kita, tongkat untuk mendidik kita. Kalau kita nakal, mulai melenceng ya, berbuat dosa, nah saudara, Tuhan akan berurusan dengan kita. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi dari bayi ya bertumbuh, saudara. Dulu ada persoalan takut. Nah, Tuhan mau bawa kita untuk kita bisa menyelesaikan persoalan kita, menghadapi persoalan kita tanpa ketakutan. Dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi meskipun ada lawan tetap bisa makan. Banyak orang ketika ada di dalam kesulitan persoalan, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, saudara. Makan nggak bisa tidur, tidur nggak bisa makan. Tuhan mau bawa kita lebih dewasa lagi, menghadapi persoalan dengan tenang dan tidak panik. Hadapi semua kesulitan, hadapi semua badai di dalam hidup ini. Gak usah takut, sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, Tuhan tidak hanya menyertai kita, tidak hanya menjaga dan melindungi kita. Dikatakan di bagian terakhir ayat 5, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Apa arti ayat ini, saudara? Dia bawa kita menjadi Kristen yang dewasa, yang mampu berperang, yang mampu mengalahkan musuh. Karena itu dia berikan pengurapan. Dan tidak hanya pengurapan membawa kita kepada kemenangan. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Dengan pengurapan Tuhan kita akan dimampukan menyelesaikan semua persoalan kita. Nah, bagian terakhir dikatakan pialaku penuh melimpah. Piala bicara tentang apa, saudara? Piala bicara tentang kemenangan. Ada piala sesudah kita menyelesaikan pertandingan. Nah, di dalam pertandingan itu macam-macam ya tingkatannya ya. Kalau kita ikut lomba tingkat RT, saya dulu waktu kecil kalau 17 Agustus ikut lomba nyanyi tingkat RT. Lah menang, dapat hadiah. Hadiahnya apa, saudara? Buku, anduk ya. Piala ini bicara tentang hadiah. Perlombaan yang kecil, hadiahnya kecil. Nah, dari tingkat RT saya sekolah ya. Sekolah mengutus saya lomba. Nah, ada hadiahnya, saudara. Ya, nah dari sekolah terus tingkat kecamatan, tingkat kota madya, akhirnya idol. Hadiahnya tidak buku lagi, saudara. Ya, hadiahnya pasti lebih besar. Kenapa saya bahas ini? Jangan alergi dengan persoalan. Persoalan besar, mujizatnya besar.
persoalan kecil, ya mujizatnya kecil. Jadikan persoalan itu kesempatan untuk kita melihat kuasa Tuhan. Saya pengen lihat kuasa Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, banyak hamba Tuhan berguguran. Bahkan saya dapat surat ya kepada Ibu Pendeta, kepada Ibu Gembala, Pendeta Elizabeth Low, minta bantuan karena gereja saya enggak jalan. Loh, gerejaku yo prei, saya enggak terima perpuluhan podo gitu ya, enggak ada persembahan sami mawon. Belakangan ada jemaat tanya sama bendahara, ini kalau mau ngasih persembahan gimana caranya? Loh, kalau memang mau titipin, akhirnya Tuhan gerakan. Tiap bulan kita pengeluaran jalan terus saudara, tapi saya tidak pernah mengeluhkan ya. Tiap bulan Jeffrey selalu ingatkan saya nih, beli roti dan anggur ya tuh korek lah, nek persamuan ya opo kita beli roti dan anggur tuh 300.000, betul ya Jeffrey? 300.000, tidak pernah minta uang jemaat saudara. Saya tidak pernah mengeluh, mangan opo oh Tuhan pelihara dengan sempurna. Bahkan saya coba si dodolan ini laku kok saudara. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan buat dalam hidup ini. Nah tadi menantu saya share ya, dia bilang di Jakarta ini jualan baju, kok berkoper, lawang di Jakarta itu urus pamit kok gitu ya, keluar dari batik karena kondisi seperti ini dan lain sebagainya. Kok berkoper jual baju? Dia ketawa, iya nih, Noni kan pindah, ringes barang-barang banyak. Lalu temen yang lihat ngeri, wih banyak dia tidak mau nanti kalau keluar terus bawa barang-barang banyak gitu, bajunya 3 lemari katanya, jadi dijual, suruh Noni yang jual. Ini ada yang pesen di Surabaya, astagfirullah, oh no berkat nih. Itulah cara Tuhan. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang mampu melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena itu saya akan tutup dengan satu statement. Minggu lalu kita belajar bahwa kasih Tuhan itu besar, kasih Tuhan itu luas, kasih Tuhan itu tinggi, kasih Tuhan itu panjang. Kasihnya sempurna atas kita, kasihnya kekal. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan juga. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, kita pun jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, di dalam situasi yang sulit ini, ayo dekat, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Engkau akan lihat perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Alami Tuhan di dalam hidupmu. Datang mendekat kepada Tuhan. Engkau akan terkagum-kagum akan apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau perlindunganku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru.
kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Bukankah kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang di dalam hidup kita? Bukankah kasih-Nya terus dicurahkan di dalam hidup kita? Sekalipun kita harus berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, engkau tidak perlu takut. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada gada Tuhan yang menghancurkan setiap musuh-musuh kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ada di dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi sebaliknya, di dalam kesulitan kesukaran Dia akan datang menolong kita. Dia akan menyatakan diri kepada kita. Dan kita akan melihat perbuatannya yang besar. Untuk apa? Mazmur pasal 118 berkata, supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima anugerah Tuhan yang besar di dalam hidupmu. Izinkan Tuhan membawamu di dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Tidak menjadi bayi rohani terus, tetapi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan, kalau kami dapati hari ini kekristenan kami masih Kristen bayi, masih Kristen anak-anak, Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi dewasa, bahkan menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi mempelai Kristus. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati kami, biar di dalam pertumbuhan ini kami membuang ego kami membuang rasa cinta diri sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, self pity kami hancurkan, dan bawa kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami angkat tangan ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih, kami punya gembala yang baik, yang telah memberikan nyawanya bagi kami. Tetapi tidak hanya memberikan nyawa bagi kami, terima kasih Engkau mengurapi kami, membawa kami kepada kemenangan untuk kami memperoleh piala. Terima kasih Bapak, terima kasih kami boleh melihat kedahsyatan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu di dalam setiap perjalanan hidup kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, Tuhan, kami melihat kuasa-Mu yang dahsyat dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malam hari ini kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus,
dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.